Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, saya Amartya Kunjungan Widya. Dalam video kali ini, saya akan berbagi dengan kalian semua mengenai bagaimana sih perilaku konsumen dan bagaimana pelaku bisnis terkait dengan fenomena pandemi COVID-19. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 1 tahun lebih ini sangat merugikan banyak pihak. Contohnya dari aspek sosial. Kita jadi tidak bisa berkumpul bersama dengan teman-teman lagi, kita tidak bisa pergi mudik saat libur hari raya. Lalu dari aspek pendidikan, semua pelajar menjadi harus belajar dari rumah. Lalu dari segi kesehatan, juga tak jarang banyak orang yang merasa stres karena harus terus-menerus berada di dalam rumah. COVID-19 juga berdampak pada perekonomian. Perekonomian turun drastis karena adanya COVID-19 ini. Sejak COVID-19 ini diumumkan di Indonesia untuk pertama kalinya, jelas seluruh masyarakat Indonesia mulai resah dan khawatir. Perilaku konsumen pun mulai berubah sejak saat itu juga. Pertama, awalnya hand sanitizer dan masker merupakan produk yang biasa saja. Namun, setelah adanya COVID-19, banyak orang mulai berbondong-bondong untuk membeli hand sanitizer dan masker. Bahkan ada juga yang membeli dalam jumlah banyak untuk persediaan. Hand sanitizer dan masker yang pada awalnya merupakan produk yang biasa saja, sekarang menjadi produk yang wajib dan menjadi kebutuhan konsumen. Yang kedua, belanja bahan pangan untuk persediaan. Ada orang yang memang dari awal jika ingin berbelanja bahan pangan, memang selalu untuk persediaan selama 1 minggu atau bahkan lebih, bisa berminggu-minggu. Namun, kebanyakan orang berbelanja bahan pangan seperlunya saja. Jika sudah habis, maka mereka akan membeli lagi. Ketika COVID-19 ini datang, semua orang tanpa terkecuali membeli bahan pangan dalam jumlah yang banyak. Contohnya beras, minyak, mie instan, dan sembako lainnya, karena mereka takut jika harus sering-sering keluar rumah. Berikutnya yang ketiga adalah pembelian offline menjadi online. Berkaitan dengan perilaku konsumen, sebelum adanya COVID-19, orang-orang lebih cenderung berbelanja secara offline. Karena produknya bisa dilihat secara langsung, bisa dicek apakah produk tersebut layak atau tidak sebelum melakukan transaksi. Tak jarang juga harganya jauh lebih murah daripada yang online. Tidak perlu membayar ongkir dan lain-lain. Setelah COVID-19 ada, berbelanja secara online melalui website atau marketplace lebih nyaman dibandingkan daripada harus keluar rumah untuk berbelanja produk-produk yang kita inginkan. Bahkan Indonesia menduduki peringkat pertama negara dengan pertumbuhan e-commerce tertinggi di Asia menurut CNBC Indonesia. Lalu bagaimana dengan pelaku bisnis? Di awal pandemi COVID-19, banyak bisnis-bisnis yang merasa rugi akibat omset yang terus menurun drastis, bahkan ada yang sampai gulung tikar. Mau gimana lagi, konsumen merasa takut untuk keluar rumah, apalagi setelah ada beberapa orang yang teridentifikasi terpapar COVID-19 di Indonesia. Mereka lebih memilih berbelanja secara online. Namun, seharusnya pebisnis-pebisnis ini mampu berinovasi dan berjuang dalam masa pandemi seperti ini. Justru ini menjadi peluang bagi mereka untuk mencoba bisnis secara online.
Tetapi banyak juga yang berani berinovasi dan berjuang di masa pandemi ini dengan membuka bisnis secara online. Nah, berikutnya bagaimana pandangan pelaku bisnis agar dapat melakukan transformasi yang sangat besar dalam waktu singkat? Di sini ada 3 hal utama yang dapat dilakukan menurut Metro TV News. Yang pertama, menggunakan kecerdasan teknologi. Dengan menjadikan perusahaan yang memiliki kecerdasan teknologi, kita mampu melihat kondisi bisnis kita dengan baik dan bisa memprediksi kinerja di masa depan. Hal ini juga penting untuk mempertimbangkan keputusan. Yang kedua, menggunakan teknologi. Dengan adanya teknologi ini, semuanya menjadi serba sangat cepat. Dengan berinovasi, melakukan perencanaan, dan pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, yang ketiga, peningkatan produktivitas merupakan hal penting yang harus benar-benar diperhatikan. Bisa kita lihat di tabel berikut ini menurut CNBC Indonesia, pada tahun 2016, jumlah online shopper hanya sebanyak 24,9 juta orang. Pada tahun 2017, ada sebanyak 28,1 juta orang. Lalu pada tahun 2018, sebanyak 31,6 juta orang. Nah, ketika awal pandemi tahun 2019, melonjak kembali menjadi 35,1 juta orang. Ini bisa dikatakan meningkat sebanyak 40% jika dibandingkan dengan tahun 2016. Berikutnya, apa produk yang paling banyak diminati konsumen? Seperti yang telah saya jelaskan tadi, dikarenakan adanya COVID-19, hand sanitizer dan masker mudah sekali sold out atau habis terjual. Ini digunakan para pebisnis sebagai peluang mereka untuk mempertahankan bisnisnya dengan cara menjual apa yang konsumen butuhkan tersebut. Selain hand sanitizer dan masker, produk-produk yang sering ditawarkan oleh para online shopper ini adalah makanan dan minuman. Hal ini dibuktikan oleh Badan Pusat Statistik sebanyak 57% penjualan diperoleh dari makanan dan minuman. Sedangkan yang paling rendah adalah peralatan olahraga yang hanya sebesar 17% saja. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga kita dijauhi dari segala penyakit. Tetap sehat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.